Agustinus Momobora hilang sudah 2 bulan dicari keluarganya. Agustinus tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Kampung Puukawango, Desa Kanelu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Namun sejak tanggal 12 November tahun 2020 silam sampai dengan detik ini, Agus hilang tanpa jejak. Upaya dalam pencarian ayah 4 anak, 1 diantaranya masih anak bayi umur 2 bulan itu pun sampai detik ini belum membuahkan hasil. Bahkan, pihak keluarga Agustinus pun sudah melaporkan kehilangan Agustinus ke pihak Kepolisian Polres Sumba Barat Daya. Agustinus Bora hilang berawal dipanggil Semi di tempat ia kerja batu potong atau batu persegi. Maksud dan tujuan Semi memanggil korban adalah untuk memberitahukan korban membayar hutangnya kepada ayah Semi sebanyak Rp300.000. Namun karena korban masih kerja, akhirnya, suami saya berpesan kepada Semi selesai kerja baru saya ke rumah. Terang istri korban dengan nada rendah dan sedih serta raut wajah sang istri korban, yang sangat kecewa. Ia menjelaskan, sebelum dikabarkan hilang, Agustinus suaminya merupakan ayah yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga apapun yang ia kerjakan ia selalu perjuangkan demi menghidupkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan yang sangat kecil masih bayi umur 2 bulan. Singkat waktu, setelah itu suami saya selesai kerja maka pulanglah ia ke rumah sekitar pukul 17.30, Wita tanda sang istri korban. Masih kata sang istri korban, sesampainya di rumah, suami saya masih selesai makan bersama saya dan anaknya, jelasnya. Lebih lanjut ia katakan, selesai makan suami saya meminta saya untuk belikan rokok gudang baru kretek. Usai saya belikan suami saya membakar rokok 1 batang lalu dipanggillah tetangga depan rumah Yit SIUS, dan berteriak kepada suami saya dengan nada keras bagaimana uang bunga Rp200.000 yang kamu pinjam itu. Lalu suami saya langsung menghampiri Sius dan ngobrol 30 menit lamanya, ungkap istri korban. Lanjutnya, kemudian setelah suami saya ngobrol dengan Sius, suami saya berteriak di halaman rumah Sius kepada saya istrinya saya mau ke rumah Bapak Semi, Paulus, yang di desa Lembuwatu yang bersebelahan dengan desa tempat tinggal kami sekarang sekitar jam 19 malam, kemudian suami saya pergi dan sampai saat ini suami saya belum pulang ke rumah, papar istri korban dengan nada rendah dan wajah cemas. Setelah itu Martinus Bilikomba saudara Agustinus Momobora menceritakan bahwa pada malam yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, rumahnya digebrek oleh 3 orang. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, rumah saya digerebek oleh Sius, Amanita dan Amakanis, kata Martinus. Ditambahkan Martinus, saya kaget dan langsung bergegas bertanya ada apa kalian datang tengah malam begini dengan tiba-tiba tanpa sapa saya tuan rumah. Jawab Sius bersama temannya kami ada cari mesin potong batu yang hilang, ungkap Martinus. Lalu Martinus bertanya lagi mesin siapa yang hilang jawab Sius bersama temannya orang Lombu punya mesin. Terus kenapa bisa cari di saya punya rumah kata Martinus dan siapa yang bilang bahwa mesin ada. Di rumah saya, Sius bersama teman tidak menjawab dan langsung pulang begitu saja, terang Martinus. Menurut Agustinus Momobili selaku penanggung jawab kasus hilangnya Agustinus Bora, saat diwawancarai media ini mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Polres Sumba Barat Daya pada hari Minggu, tanggal 29 November tahun 2020 silam, disebut Agustinus Momobili. Setelah pasca pelaporan, pihaknya sudah mendatangi Polres SBD sebanyak 3 kali untuk mempertanyakan titik akhir kasus ini sampai di mana. Namun belum ada kepastian, sehingga pihak korban berharap secepatnya ditemukan jejak Agustinus Bora. Semoga secepatnya kepolisian temukan jejak korban. Kalaupun korban sudah meninggal, namun kami berharap biarpun tulangnya yang ada, kami tetap terima, kata Agustinus Momobili dengan penuh harap. Agustinus Momobili juga mengharapkan dukungan moral dari Cipayung Sumba Barat Daya. Saat Cipayung SBD ditemui, yakni Ketua GMNI SBD, Tobias Talu, Ketua GMKI Tambolaka Ishak Charles, dan Ketua PMKRI Tambolaka Santo Agustinus, Julius Lere, menanggapi hal ini.
Cipayung SBD menyatakan keprihatinan terhadap keluarga korban, dengan beberapa tanggapan kritis antara lain. 1. Meminta pihak kepolisian menyikapi kasus ini secara tegas, sehingga jangan terus menjadi teka-teki di tengah-tengah masyarakat. 2. Memberikan dukungan moral terhadap keluarga korban. 3. Meminta keseriusan pihak Polres SBD untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, 2 bulan pasca pelaporan dan belum ada tindak lanjut, agar tidak terjadi diskriminasi yang berkelanjutan. 4. Pihak kepolisian harus melakukan jumpa pers sejauh mana proses penanganan masalah ini. Menanti proses penyidikan Polres SBD. 5. Mendukung Polres SBD menyikapi kasus ini sehingga mendapatkan kepastian hukum.